pokoknya saya waktu itu sama Pak Rizwan, ini ada tas, terus ini ada uangnya, katanya itu. Jadi itu yang kasih uang Pak Rizwan. So hitung dulu sama Yoris, segitu, pas Pak segini, ya udah. Oke, habis itu. Jadi uang itu dan tas itu dikasih oleh Pak Rizwan. Ini uang PHP di ini gitu. Nah itu 30.400 itu dari mana dapatnya? Mohon izin Pak, saya sedang ada di Polsek. Ada anggota yang mengantar ke Polsek. Saya sampaikan saya lupa, mohon izin Pak siapa. Tanggal berapa itu? Hari pertama langsung. Hari pertama berarti Ya, tanggal 18. Baik, Ya. tanggal 18. Nah, pada tanggal 18 itu saudara saksi langsung memberitahukan ke pimpinan tidak? Ada tas itu uang ada di dalam tas kan? Di dalam tas. Itu betul tasnya. Betul Bapak. Isinya apa aja tas itu? Ada uang, perhiasan, kartu ATM, KTP dan lain-lain. Pak. Uang berapa jumlahnya? 30.400.000. Ada perhiasan. Tadi Amel dan ibu saudara termasuk pengurus yayasan. Apakah sering bawa uang yayasan itu ke rumah? Sering. Ya. Saksi tahu sendiri bagaimana? Suka di sini kayak kadang di rumah gitu disimpan. Disimpan siapa yang menyimpan? Ya, Yang menyimpan siapa? kalau ini nama sih kalau ini Di mana? Apakah di kamar atau di kamar? kalau nggak tahu kalau Tapi pernah ya bawa. iya. Paling banyak berapa saksi tahu? Nah, saksi juga termasuk bagian dari yayasan ya. Lumayan sih, ada yang kalau disimpan di sekolah itu kan disimpan ke rekening gitu kan ada itu ke bendahara yang namanya gitu ada. Kalau di rumah mungkin beberapaan gitu kayak 30-40 kayak gitu 30-40. Nah, untuk pengurusnya sendiri, apakah itu juga dapat upah atau bayaran dari siapa yang biasa yang memberikan uang kepada masing-masing anggotanya? Yayasan apa? Yayasan. Kalau yayasan itu Pengurusnya sendiri dapat nggak? Pengurusnya sendiri datang. dapat. Siapa yang biasa dapat? Saya, Pak Muhammad, Amel, itu aja sih. Lalu Terus uang yang ada di kamar Amel itu uang pencairan kapan? Coba lagi ya. Pokoknya itu untuk guru aja gitu di ini buat gaji ya. Buat gaji ya. Oke. Salam keadilan, salam sehat, salam kehidupan. Jadi sahabat-sahabat AK, sebenarnya di fakta-fakta kronologis persidangan, ini kita bisa memahami kalau kasus ini dituntaskan, ini akan selesai dia. Cuman ada menggantung. Kenapa? Yang ditargetkan adalah Yosep. Contohnya tentang uang 30.400.000 di TKP, karena Yosep menerima uang tersebut di tanggal 25. Kan ini dulu permasalahan. Padahal konteksnya adalah termasuk itu kartu ATM, termasuk itu perhiasan. Kenapa tidak dibahas? Nah, ini pemahamannya. Mari kita coba memulainya, sahabat-sahabat AK. Ini fakta persidangan keterangan saudara Irlan di tanggal 18 di saat dia memeriksa saudara Yosep, tiba-tiba ada yang datang mengantarkan tas tersebut, lalu tas tersebut tanggal 18 itu diperiksa. Isinya sahabat-sahabat AK adalah uang, perhiasan, ATM, KTP, dan lain-lain. Tetapi saudara Yoris mengatakan kan dia mengantarkan itu barang bersama Rizwan hanya uang. Ini sudah tidak masuk di akal. Ada apa menutupi perhiasan ATM, KTP, dan lain-lain. Lalu sahabat-sahabat AK, nanti di tanggal 25 keterangan Kanit Karsa, kan, kita ambil saja keterangannya bahwa itu ada uang dan ada perhiasan. Berarti perhiasan itu dua orang yang sudah mengatakan ada dari penyidik. Kenapa Yoris hanya mengatakan uang? Ya, bagi AK wajar karena targetnya adalah untuk membuat kasus ini uang 30.400.000 itu agar tertuju kepada Yosep. Padahal inti permasalahannya dari mana uang tersebut didapat. Kan? Ini duduk permasalahannya sahabat-sahabat AK. Inilah yang membuat kekacauan itu. Pertanyaannya, di tanggal 25 diserahkan kepada Yosep, Karsa mengatakan ada
perhiasan, dan ada uang. Apakah ATM-nya masih ada? Tanggal 25 itu diserahkan kepada Yosef. Sebab di tanggal 18 dikatakan bahwa ada ATM, kata Irwan. Apakah ini sudah diselidiki selama hari ini? Transaksi uang dari kartu ATM itu ada yang keluar tidak? Kenapa ini tidak dituntaskan? Inilah sahabat-sahabat AK, perhiasan dan sebagainya. Ini kalau dituntaskan sahabat-sahabat AK, ini terang benerang dia sahabat-sahabat AK. Di balik motif-motif cerita mereka saling framing, saling sana. Ya fakta, kita harus melihat fakta. Ada kartu ATM, adakah transaksi kartu ATM setelah Ibu Tuti dan Amel meninggal? Adakah tanggal 25 tersebut Karsa mengatakan ada perhiasan, ada uang, apakah ATM itu masih ada? Diserahkan juga pada Yosef. Ini kan duduk permasalahannya sahabat-sahabat. Karena tanggal 18 kartu ATM ada, KTP ada, kata Irlan. Kenapa saudara Yoris hanya kekeh mengatakan hanya uang? Bahkan uang tersebut di mana didapatkannya dia bilang dia tidak masuk ke TKP. Nah, ini kan luar biasa. Jadi ini salah satu dalam analisa akan membuat kasus ini mutar-mutar sahabat-sahabat. Konteksnya kenapa? Karena Danu ada bersama ibunya jam 5.30 sebelum matahari terang. Setelah matahari terang baru korban dinaikkan. Salam sehat, salam kehidupan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Soalnya sama Bang Rizwan sih. Pak Iwan, Iya, uang, kalau nggak salah uang, uang menyerahkan ke siapa? ke Pak Irwan, Ke Pak Irwan, Pak Irwan, ya, ya. Itu saya tanya biar lulus gitu dulu. lupa apa tadi? Tidak apa-apa, biar lulus. Saudara menyerahkan Pak Irwan, sesuatu berupa apa? Berupa apa? Uang cash. Uang guys, Senilai berapa? 30.400.000. 30.400.000. Waktu itu sama Bang Rizwan, Terus menyerahkannya ke Pak Irwan. Pak Irwan. Ya, kemarin juga saya periksa juga. Ya. Oke. Menyerahkan. Terus apa lagi yang diserahkan selain uang? Berupa apa? Itu aja sih Pak. Yakin uang aja? Itu aja sih Pak. Uang aja. Hah? Itu aja sih. Bentuknya gimana? Pokoknya kayak tas gitu kan. Hah? Tas. Berarti kan bukan uang, ada tas. Ya kan? Tas isinya uang. Terus selain itu apa lagi? Kayak amplop ya, pakai amplop gitu. Ya, berarti uang amplopnya itu apa lagi? Itu aja sih Pak. Seingat tas. Enggak. Ya. Ada perhiasan? Kurang tahu, Pak. Enggak. Enggak ada atau Enggak. tidak tahu atau ada Soalnya saya ada kan dokumen-dokumen lain di mobil? Enggak. Di mobil itu. Di tas itu? enggak lihat. Pokoknya saya nyerahin Mas. Pokoknya uang ada. Sama? Uang. Tas. Sama tas. Iya. Kalau saya tunjukkan masih ingat nggak tasnya? Wah, lupa. Coba. Kalau saya tunjukkan di sini di ruang sidang ini masih ingat nggak? Coba Pak. Nah, ini coba nih. Tas ini bukan? Hah? Coba ingat dulu. Tas ini bukan waktu yang ada uang itu bukan. Yang ada uangnya. Lupa lagi Pak. Bukan ini. Ya, ini. Betul. Ya kalau lupa ya sudah lupa. Tapi ada uangnya. Ada uangnya. Oke. Ya, diserahkan ke Thailand. Pak Irwan. Nah, uang itu yang saudara kasih ke Pak Irwan itu uang dapat dari mana? Itu uang gaji guru Pak. Gaji guru Pak. Iya, itu Pak gaji guru. Iya. Kurang tahu. Pokoknya saya waktu itu sama Pak Rizwan, ini ada tas, terus ini ada uangnya, katanya itu. Jadi itu yang kasih uang Pak Rizwan. So hitung dulu sama Yoris, segitu, pas Pak segini, ya udah. Oke, habis itu. Jadi uang itu dan tas itu dikasih oleh Pak Rizwan. Ambil uang TKP di gitu. Ke saudara, yaitu saudara memberikan ke Pak
Pak Ismail sama Pak Diman bareng mau ke Thailand gitu. Saudara babinkan Tipmas di daerah mana sih Pak? Desa Jalan Cagak. Di Desa Jalan Cagak. Siap. Cerita mengenai pengembalian barang bukti. Siap. Bagaimana itu? Pengembalian barang bukti yang tas ini yang mulia. Ya. Waktu itu saya sedang menginterogasi Pak Yosef. Lalu tidak lama kemudian, mohon izin yang mulia saya sampaikan ke majelis sama, saya lupa siapa orang yang membawa ini dari TKP. Bukan Yoris. Saya nggak ingat yang mulia. Bukan. Bukan saya, Bu. Pertanyaan saya, Yoris atau bukan? Saya tidak ingat yang mulia. Siap yang mulia, tidak ingat. Ya, jadi seperti itu. Ya, jadi saudara pada saat lagi menginterogasi Pak Yosef, terus datanglah tas ini ke Polsek, disuruh untuk mengecek barang tersebut apa saja. Karena ini barang khawatir punya almarhum, lalu kita manggil Pak Yosef, manggil saksi. Dipanggil waktu itu ada Pak Mul yang mulia, siap menyaksikan. Kita buka barang-barang ini isinya apa. Setelah dibuka, temukan adanya uang, perhiasan dan lain-lain di situ. Siap. Kemudian, tapi seingat saudara, polisi yang menyerahkan atau warga sipil? Izin yang mulia, karena kan ini semua dari TKP itu kan anggota semua yang mulia. Feeling saya waktu itu kayaknya bawa oleh anggota yang mulia ke sini. Feeling ya, nggak mungkin masyarakat biasa yang bawa atau apa gitu. Pastinya saya lupa siapa yang bawanya yang mulia gitu. Saya ingin ketegasan dari saksi bahwa tentang uang 30 juta itu, 30.400 itu dari mana dapatnya? Mohon izin Pak, saya sedang ada di Polsek. Ada anggota yang mengantar ke Polsek. Saya sampaikan saya lupa, mohon izin Pak, siapa. Tanggal berapa itu? Hari pertama langsung. Hari pertama berarti Ya, tanggal 18. Baik, tanggal 18. Nah, pada tanggal 18 itu saudara saksi langsung memberitahukan ke pimpinan tidak? Ada tas itu kan ada di dalam tas kan? Di dalam tas. Itu betul tasnya? Betul Bapak. Isinya apa aja tas itu? Ada uang, perhiasan, kartu ATM, KTP, dan lain-lain. Uang berapa jumlahnya? 30.400.000. Saksi sempat buka dulu? Kayaknya nggak berani buka awal-awal Pak. Kita buka bareng-bareng waktu itu. Bareng-bareng sama siapa? Ada Pak Yosef, Pak Mul, saya, dan anggota di situ ada Pak. Nah, Kemudian menyambungkan pertanyaan ketua majelis mengenai uang. Uang itu bukan kapan? Saya tidak tahu, tidak tahu asal usul. Kemudian selain uang, apakah ada perhiasan? Ada perhiasan. Itu bukan kapan? Saya juga tidak tahu karena itu satu paket di situ. Itu yang menemukan apakah tim dari Polres atau tim dari Polsek? Saya tidak tahu yang mulia. Terus cuma keberadaan uang dan perhiasan tersebut saudara tahu. Pada saat saya serahkan, itu saja yang saya tahu. Yang saudara serahkan ke Pak Yosef dengan Pak Mulyana waktu itu ada. Uang dan perhiasan tersebut berada di Polsek. Itu ada di meja saya, yang sudah ada di meja. Saya nggak tahu awal mulanya dari mana. Itu yang saya tahu waktu itu tanggal 25 waktu dimintai penyerahan, itu aja. Kalau misalkan saudara bilang dari olahnya 18, seminggu setelah olah tersebut ada di meja saudara uang dan perhiasan. Saya tidak tahu, yang jelas kita kan menyerah atas perintah beliau nih, atas perintah Ibu Kapolres. Penanganan dilimpahkan ke Polres tanggal 20. Pertanyaan saya, di 18 saudara melaksanakan olahnya karyawan, dan 19 ada nggak di meja saudara uang tadi? Tidak lihat. 20 ada nggak? 20. Tidak lihat. 21. Tidak lihat. 25 ada. Tanggal 25 pas saya masuk ruangan, Pak Yosef sudah ada, di ruangan saya Pak Mulyana sudah ada, Pak Ilan sudah ada. Di atas meja saya terus sudah terbelah meja resmi. Iya, itu minta untuk penyerahan, saya diminta untuk penyerahan ke jabatan saya. Jadi waktu itu proses cuma maksud saya dia berada di situ, saudara nggak tahu juga? Tidak tahu. Hari itu saudara serahkan? Iya, dikembalikan semuanya. Ada terlambat. Jadi dikembalikan karena
Setelah saya menyerahkan itu berita acara ada, kemudian saya juga minta didokumentasi ke anggota saya, ke Pak Dede. Ya maksud saya takutnya nanti setelah komplit gitu kan, jadi tidak ada niat untuk negatif, saya hanya menyerahkan dan minta didokumentasi. Sekitar jam 10-an.